Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Fitri dari kelas manajemen B, akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi permintaan dan perawalan permintaan dengan metode tidak langsung. Diketahui, data penjualan produk bukan perusahaan XYZ pada tahun 2012 sampai 2019 harganya atau P 9.000 dan 9.000 sampai 2.000, jumlah atau T jumlahnya 160, 335, 550, 640, 800, 860, 900, 970. Berikutnya data penjualan produk bukan perusahaan YXZ tahun 2012 sampai 2019. Harganya 9.500 sampai 2.500, jumlah 120, 300, 400, 620, 340, 870, 870, 920. Yang berikutnya, hitung, tunjukkan, dan tentukan data runtut waktu dan data seksi silang. Pembahasan. Data runtut waktu pada tabel data penjualan dari perusahaan XYZ dan perusahaan YXZ, sedangkan data seksi silang merupakan data gabungan antara data penjualan perusahaan XYZ dan data perusahaan YXZ. Berikut datanya tahun 2012 sampai 2019. Jadi digabungkan ya yang data tadi di atas. Langsung saja ke analisis regresi secara manual. Pembahasannya, ini N itu jumlah produknya 1 sampai 8, harganya yang X ini 9.000 sampai 2.000, yang Y ini jumlahnya 160, 335, dan seterusnya. Lalu ini XY ini X dikali Y ya, 9.000 dikali 160. Yang X pangkat 2, yang X dikali X ya. Nah, dijumlahkan saja semuanya. Yang Y juga sama ya, pangkat 2. Lalu ini jumlahnya, yang 44.000 untuk X ini jumlahnya. Yang Y jumlahnya 5.155, yang XY 23.500.000, yang X pangkat 2 284 juta, yang Y pangkat 2 3.910.825.000. Nah, ini cara menghitungnya. Ini rumusnya B sama dengan N jumlah deret XY dikurangi jumlah deret X jumlah deret Y per N jumlah deret X pangkat 2 dikurangi jumlah deret X pangkat 2 dalam kurung. Lalu B sama dengan N yang ini 8 dikali XY 23.500.000 dikurangi 44.000. Dari sini ya, jumlah deret X-nya 44.000 dikali jumlah deret Y 5.155 per 8 dikali 284 juta, X pangkat 2-nya dikurangi 44.000. Yang ini. Lalu B sama dengan dijumlahkan. Ini hasilnya 188 juta dikurangi 226.820.000 per 2.272 juta dikurangi 1.936 juta. B sama dengan min 38 juta 820.000 per 336 juta.
B sama dengan min 0,11553574143 jika dibulatkan menjadi min 0,116. Berikutnya, A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan jumlah deret Y per N. Y sama dengan 5.155, ya ini jumlah deret Y-nya dibagi 8. Ini 8 sama dengan 644,376. X sama dengan jumlah deret X per N. X sama dengan 44.000. Jumlah deret X-nya 44.000 dibagi 8 sama dengan 5.500. Lalu A sama dengan 644,375 ini dikurangi min 0,11553574143 dikali 5.500. Nah, yang ini dari yang atas tadi ya. A sama dengan 644.375 dikurangi min 635,446428,7 ya dari sini. A sama dengan 1,278,821429 jika dibulatkan menjadi 1,280. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1280 dikurangi 0,116X atau Q sama dengan 1,280 dikurangi 0,116P. Berikutnya yang perusahaan YXZ. Lalu berikutnya untuk perusahaan YXZ. N jumlah harganya 9.500 sampai 2.500. Y-nya 120, 300, 400, dan seterusnya. Lalu ini dijumlahkan dari yang X dikali Y, seperti tadi ya dijumlahkan semua. Lalu ini jumlah masing-masing, untuk X 48.000, yang Y 4.840, XY 24.050.000, yang X pangkat 2 330 juta, Y pangkat 2 3.556.600. Dihitung lagi seperti tadi ya, ini rumusnya. Rumusnya ini B sama dengan jumlah 8 dikali 24.050.000 untuk XY dikurangi 48.000 X dikali 4.840 per 8 dikali 330 juta untuk X pangkat 2 dikurangi 48.000 pangkat 2. B sama dengan 192.400.000 dikurangi 232.320.000 per 2.640.000 ini dikurangi 2.304.000.000. B sama dengan min 34,920.920.000 per 336 juta. B sama dengan min 0,11880952238, maka dibulatkan menjadi min 0,119. Yang berikutnya A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan jumlah deret Y per N. Jumlah deret Y-nya 4.840 per N-nya 8 sama dengan 605. Nah, lalu yang X sama dengan jumlah deret X per N
Jumlah deret X-nya 48.000 per N, maka hasilnya menjadi 6.000. A sama dengan 605 dikurangi min 0,11880952338 dikali 6.000. A sama dengan 605 dikurangi min 712,8571428 dari sini. A sama dengan 1,31785714 jika dibulatkan menjadi 1318. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1318 dikurangi 0,119P ya, ini harusnya. Belum ketulis. Atau Q sama dengan 1,318 dikurangi 0,119P. Nah, berikutnya data gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan YXZ. Digabungkan datanya semua, lalu dijumlahkan. Yang jumlah deret X ini 92.000, yang Y 9.995, XY-nya 47.550.000, X pangkat 2-nya 614 juta, Y pangkat 2 2 juta 2.467.425. Kita hitung, ini rumusnya seperti tadi. B sama dengan N-nya 16, ya karena digabungkan jadi 16, dikali X-nya 47.550.000 dikurangi jumlah deret X-nya 92.000 dikali jumlah deret Y-nya 9.995 per 16 dikali 614 juta, yang X pangkat 2-nya dikurangi 92.000. B sama dengan 760.800.000 dikurangi 919.540.000 per 9.824.000.000 dikurangi 8.464.000.000. B sama dengan min 158.740.000 per 1.360.000.000. Dijumlahkan jadi B sama dengan min 0,1167205.882 jika dibulatkan jadi min 0,117. Berikutnya A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan jumlah deret Y per N, jumlah deret Y-nya 9.995 per 16 dibagi ya sama dengan 624,6875. Yang X sama dengan jumlah deret X per N sama dengan 92.000 per 16 sama dengan 5.750. A sama dengan 634,6875 dikurangi min 0,1167205.882 dikali 5.750. A sama dengan 624,6875 dikurangi min 671,1433822. A sama dengan 1,295830882. Jika dibulatkan menjadi A sama dengan 1,296. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,296 dikurangi 0,117X atau Q sama dengan 1,296 dikurangi 0,117P. Lalu selanjutnya koefisien determinan untuk perusahaan X, Y, Z. Rumusnya R pangkat 2 dikurangi N dikali jumlah deret X-nya dikurangi jumlah deret X, jumlah deret Y per akar
N jumlah darat X pangkat 2 dikurangi dalam kurung jumlah darat X pangkat 2 dikurangi N jumlah darat Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung jumlah darat Y pangkat 2. R pangkat 2 dikurangi N-nya 8 dikali X, Y-nya 23.500.000 dikurangi jumlah darat X-nya 44.000 dikali Y-nya 5.155 per akar 8 dikali 284 juta dikurangi 44.000 pangkat 2 8 hanya 8 dikali Y pangkat 2 3.910.825.000 dikurangi Y-nya 5.155 pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 188 juta dikurangi 226.820.000 per akar 336 juta dikurangi 4.712.575.000. R pangkat 2 sama dengan min 38.820.000 per akar 1.425.200 pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan min 38.820.000 per 39.792.275.063 pangkat 2. Maka hasilnya menjadi R pangkat 2 sama dengan 0,952. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk pulpen terhadap jumlah permintaan pulpen pada perusahaan XYZ dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor lain. Berikutnya perusahaan YXZ. Cara menghitungnya sama seperti yang tadi. Ini rumusnya. R pangkat 2 sama dengan N-nya 8 dikali 240.050.000 dikurangi 48.000 dikali 4.840 per akar 8 dikali 330 juta dikurangi 48.000 pangkat 2 8 dikali 3.556.600 dikurangi 4.840.000 pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 191.400.000 dikurangi 232.320.000 per akar 336 juta dari sini, lalu 5.027.200 dari sini ya. Lalu R pangkat 2 min 39.920.000 per akar 1.689.139.200 pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan min 39.920.000 per 41.099.138,68. Maka hasilnya R pangkat 2 sama dengan 0,943. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk pulpen terhadap jumlah permintaan pulpen perusahaan YXZ dapat dijelaskan sebesar 97,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Berikutnya data gabungan perusahaan XYZ dan perusahaan YXZ. Rumusnya ini langsung saja. R pangkat 2 sama dengan 16 dikali 47.550.000 dikurangi 92.000 dikali 9.995. Akar 16 dikali 614 juta dikurangi 92.000 pangkat 2. 16 dikali 7.467 425.000 dikurangi 9.995.
R pangkat 2 sama dengan 760.800.000 dikurangi 919.540.000 per akar 1.360.000.000. 19 juta dikali 19 juta 578.775.000. R pangkat 2 sama dengan min 158.740.000 per akar 1.360.000.000 dikali 9.578.775. R pangkat 2 sama dengan min 158.740.000 per akar 26.627.134.000. Puyeng asli dah. R pangkat 2 sama dengan min 158.740.000 per 169.178.227,7. Maka hasilnya R pangkat 2 sama dengan 0,946. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk pulpen terhadap jumlah permintaan pulpen di pasar dapat dijelaskan sebesar 94,6%, sedangkan 0,4% dijelaskan oleh faktor yang lain. Berikutnya, jika harga berubah sebesar 10.000, maka jumlah permintaan pada perusahaan XYZ Y sama dengan 1.280 dikurangi 0,116X atau Q sama dengan 1.280 dikurangi 0,116P sama dengan 1.280 dikurangi 0,116 dalam kurung P-nya 10.000 sama dengan 1.280 dikurangi 1.160. Maka hasilnya menjadi 120. Lalu berikutnya jumlah permintaan pada perusahaan YXZ. Y sama dengan 1.318 dikurangi 0,119X atau Q sama dengan 1.318 dikurangi 0,119P. Sama dengan 1.318 dikurangi 0,119, P-nya 10.000 dikurangi 1.318 dikurangi 1.190, maka hasilnya 128. Nah, berikutnya jumlah permintaan gabungan perusahaan X, Y, Z, dan YXY ya, gabungan. Y sama dengan 1.296 dikurangi 0,117 X atau Q sama dengan 1.296 dikurangi 0,117 P sama dengan 1.296,0,117 dalam kurung 10.000 sama dengan 1.296 dikurangi 1.170, maka hasilnya menjadi 126. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.